Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan konseling pada hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kegiatannya lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, nampaknya saya melihat personil baru ya di sini. Oke, sebelumnya udah pada kenal belum sama Mbak yang baju pink ini? Belum kenal ya. Oke. Mbaknya juga belum kenal sama teman-teman. Udah kenal nggak? Belum. Oke, belum juga ya. Baik. Bisa perkenalan dulu ya. Oke, saya mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Kristania. Saya kalian bisa panggil saya Kak Cindy. Saya sebagai konselor yang dari komisi dari kelompok ada konseling kelompok pada. Oke, bisa perkenalan dari saya. Walaupun di awal ada itu Perkenalkan, nama saya Nana. Saya kemudian terburu-buru Saya Dini. Saya Dina. Baik, Bapak Iza ya. Bapak Iza udah kenal semua ya? Kan sudah. Kenal. Oke, baik. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Kalau Mbak Dela gimana nih kabarnya? Baik. Kenapa itu Mbak Dela sedikit baik? Sakit perut. Sakit perut tapi bisa ya untuk melakukan baik. Dari teman-teman apakah ada yang kurang enak badan atau siapa ya? Sebelum datang ke sini kalian boleh sarapan belum? Kalian bisa sarapan setelah kalian lakukan konseling ya. Iya. Nah, karena di sini ada Pak sebagai anggota dari konseling kelompok jadi kalian bisa kayak secara kurang akrab. Nah, di sini saya mau kalian menyebutkan satu fun fact dari Dina. Mungkin bisa dari Mbak Dina. Fun fact kalau dari saya mungkin mungkin ini dan kalian mungkin juga belum tahu gitu ya, sebenarnya saya punya kembaran tapi setiap saya keluar sama kembaran saya tuh sebenarnya saya tuh kakaknya gitu. Tapi setiap keluar pasti orang-orang nggak tahu kenapa, tapi dia mungkin karena lebih tinggi sama lebih berisi adik saya gitu, jadi kayak orang-orang pasti kayak oh ini mbaknya ya, ini mbaknya ya, jadi kadang-kadang saya tuh ngerasa kayak aku mbaknya tuh aku, merasa dia. Jadi sering salah paham ya karena menyebar gitu. Tapi Mbak Dina itu kakak. Iya. Nah, kalau Mbak Dina awalnya orang-orang kira saya diem biasanya kalau diem itu kalau orang yang baru atau enggak, sebenarnya saya nggak diem, cuman orangnya aja gitu orangnya diem. Jadi sebenarnya saya meskipun baru pertama kali kenal saya bisa lebih diem dari biasanya gitu. mungkin karena belum kenal ya, makanya mereka kayak ngeliat Mbak Dwi ini diem. Nah, kalau kalian lihat Mbak Dwi pertama kali pendiam atau enggak? Pendiam. Iya. Berarti benar ya ini kan. Oke, kalau Bapak Ida kalau orang itu sering kira nggak pernah gitu, nggak pernah ngumpat gitu. Padahal pernah. Mas pasti ada hal-hal yang bikin Mbak Faiza melakukan itu ya. Tapi memang enggak dilihatin orang lain atau Apa ya, orang lain itu menganggap ngumpatku itu masih dalam kategori ngumpat lembut. ngumpatnya kayak apa ya? Oke, baik. Kalau Mbak Dela kira-kira sama gimana nyemilin mentega? Apa itu udah dari kecil? Enggak sih, kayak karena SMA mungkin ya, kayak kan enak kan juga agak enak. Setuju. Terus kalau tambah pakai enak kan nasi gula gitu. Tahu nggak? Pakai roti. Enggak. Berarti cuma mentega sama gula. Nah, itu Mbak Dela waktu SMA
bawa mentega ke sekolah? Di rumah aja. Oke, baik. Unik sekali ya kalau Mbak. Kalau saya itu saya sering milih baca buku itu buku yang bekas itu. Soalnya saya suka baunya yang khas gitu dibandingkan sama buku baru. Dan banyak buku baru, buku bekas kayak baunya kayak gimana gitu. Bau tangan kan nggak tahu Iya, berarti Mbak Nana suka bawa buku, apa juga suka membaca buku? Iya, saya suka sekali baca buku. Semua buku udah saya baca, termasuk buku pelajaran. Rajin sekali ya. Kalau Mbak Brian? Kalau saya kalau makan harus ada es krim. Jadi misalnya nih saya lagi nggak mau, nah itu tuh harus sambil makan es krim, jadi sesuap nasi terus udah gigit es krim kayak gitu. Tapi kalau nggak pakai es krim bisa. Bisa, cuma kayak sedikit banget porsinya gitu. Oh, berarti itu untuk meningkatkan nafsu makan Iya. Kok jangan makan balai gue kayak Pernah. rasanya gimana? Rasanya menurut saya enak. Tidak aneh? Enggak. Kadang misalnya kan kalau misalnya es krim kan lama-lama mencair gitu ya. Terus tetesannya jatuh kan ke sini. Itu tuh kayak menurut saya tuh enak banget kayak gitu rasanya. tapi orangnya dari 1 sampai 10 berapa ini? 10. Terus kayak orang makan bacaan sampai Enggak, kalau itu enggak. Oke, mungkin tidak bisa dicoba ya. Oke, baik teman-teman, ya karena ini merupakan pertemuan kedua dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau saya jelaskan dari bahwa pertemuan kali ini saya harap jadi bisa menyampaikan pengalamannya atau perasaannya, dan saya bisa membantu permasalahan yang akan dibahas kali ini. Nah, dari sini saya harap kepada Mbak Dian juga bisa bercerita secara terbuka tentang takut untuk kita saya harap teman-teman bisa menjaga kerahasiaan dari kita atau diskusi yang telah disampaikan pada konsep kelompok kali ini. Saya harap bisa motivasi aktif dari teman-teman untuk membantu menyelesaikan permasalahan perizinan ya. Dan pertemuan depan kita akan membahas permasalahan dari permasalahan yang lain, bisa dari Mbak Dewi, Mbak Faiza, Mbak Dela, Mbak Nana, dan Mbak Berliana seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk waktunya bisa dari 10 sampai 30 menit ya. Oke, baik. Kepada Mbak Dian, saya mau menjelaskan karena permasalahan rasanya kayak gini. Mbak Dian ini kayak takut orang lain takut ditolong dari yang bisa memikirnya. Mbak Dian ini membutuhkan validasi dari orang lain. Benar ya Mbak Dian? Takut ya kayak oke, baik. Nah, dari permasalahan Mbak Dian itu yang dibahas kemarin masih terasa sampai sekarang kayak Mbak Dian masih validasi ke orang lain. Iya masih apa ya, mungkin sudah lebih jarang tapi pikiran itu masih ada. Dari teman-teman apakah kalian punya pengalaman atau juga pernah merasakan apa yang Mbak Dian rasakan? Mbak Faiza. Saya bukan validasi dari orang kaya ataupun kayak orang tua tepat itu enggak. Tapi saya itu butuh validasi ke cowok saya. Ya itu harus memvalidasi saat saya itu cantik gitu loh. Saya nggak peduli orang berkata saya nggak cantik nggak apa-apa kayak pokoknya jadi cowok itu cantik ya. Karena saya emang validasi itu kayak benar-benar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi ada
itu validasi itu nggak ada salahnya, tetap kita itu masih bisa mengontrol itu. Itu sih. Oke, baik, berarti memang kita validasi dari orang lain itu memang apa ya, nggak selalu buruk gitu, tapi itu juga menjadi bagian yang penting bagi seseorang gitu ya. Apa yang kita rasakan itu juga valid begitu. Kalau dari Mbak Dina sendiri, apakah Mbak Dina ada kejadian yang mungkin kemarin Mbak Dina rasakan sampai saat ini sehingga Mbak Dina kalau kejadian mungkin ini sih apa, waktu lagi mungkin diskusi di organisasi, jadi kayak waktu ada kayak ada nggak saran dari yang lain kayak gitu, kayak pada apa saya tuh sempat ngajuin saran gitu, cuman kayak saya tuh merasa nggak didengar gitu dari sarannya, jadi kayak saya tuh kayak apa namanya, jadi aku tuh pada ya aku tuh kadang tanya gitu ke temen kayak tadi kayaknya saran nggak didengarin ya kayak gitu, terus kayak apa ya itu orang itu udah bilang kayak nggak sebenarnya saran bagus, mungkin ada yang masalah, jadi kayak tapi nggak ada yang bilang gitu, jadi kayak harus saya tanyain dulu gitu, lalu mereka pun ada yang jawab kayak gitu, jadi kemudian itu kayak saya jadi merasa kayak saya dibilang dia awalnya mungkin kayak saran udah bagus, tapi ternyata nggak didengar, jadinya merasa kayak kalau udah deh nggak usah masih salah lagi gitu. Mbak Dina ini sudah mencoba memberikan saran apa kayak tidak sengaja tadi juga. Ketika Mbak Dina mengalami kalau pesan dari saya mungkin saya merasa kecewa gitu ya, kayak kenapa saran saya dari situ juga saya merasa kayak apa ya, mungkin emang saran yang saya kasih itu memang kurang bagus ya. Tapi sebenarnya Mbak Dina apakah kalau dipikir-pikir juga mungkin sebenarnya sarannya nggak beda jauh gitu seperti itu, cuma mungkin emang ada tambahan gitu dari yang diambil. Jadi sebenarnya mereka mendengarkan saran saya, cuman kayak lebih oke nggak sih kalau kita dari pasti gitu. Jadi kayak saya merasa itu bukan saran saya, karena saran saya bukan yang itu. Bener kan? berarti Mbak Dina di sini merasa mereka mendengarkan tapi mereka tidak begitu sarannya Mbak Dina. Apakah dari hal itu Mbak Dina merasa kalau Mbak Dina itu nggak mendengarkan kami saran? Iya, saya jadi merasa kayak apa ya, gak dihargain, atau kayak mereka juga kayak tidak peduli gitu kan dengan saya, mereka tuh kayak oh iya gitu aja tanpa kayak melihat saya kayak Dari teman-teman kira-kira ada nggak yang sama ikut organisasi itu mencoba memberikan saran tapi nggak didengar juga? Kalian bisa berbagi pengalaman di sini sebelum kalian supaya bisa berbagi pengalaman juga bagi Mbak Dina. Dua tinggal sama. Nggak tahu sih saya mungkin yang lain Itu nggak apa-apa ya meskipun ada ikut organisasi, tapi dari organisasi apa kalian bisa mungkin ketika memberikan saran atau kalian tuh kayak oh ini marah ini tapi itu kayak yang kesel itu karena kalau kita saran kita saran aku kasih saran tapi sarannya kita ada halah apa gitu saya itu jadi itu saya akan kasih judul terus itu saya malah tapi jujurnya itu dia emang meminta saran gitu ya.
bisa apa ini? oh iya sih kayak masuk juga tapi kayak aku nggak bisa melakukan itu sekarang Didapatkan kepada orang itu boleh melaksanakan kata tapi itu dengan bahasa yang nggak memang kadang orang itu kayak pakai explore-nya aja gitu. Kadang kita nggak ngerasa kalau yang udah masuk pasti harus apa ya pasti narasinya karena perkataannya. Kalau Mbak Dina melihat Mbak Dina karena Mbak Dina itu apa ya maksudnya berpikir kalau Mbak Dina itu ada seperti apa gitu. Kalau saya tuh orangnya karena mungkin nggak punya ide juga, jadi saya merasa kayak saya lebih mementingkan pendapat orang lain dan tidak diri saya sendiri. Jadi ketika saya saya sudah cerita kamu bilang tidak, jadi saya merasa kayak oh iya berarti enggak kayak gitu, atau mungkin kayak saya minta saran biasanya kayak apa ya, saya percaya gitu dengan omongan yang mereka omongin. Jadi kadang-kadang meskipun saya sebenarnya pengen tapi orang itu bilang cocok saya kayak ya udah berarti yang tidak cocok. Jadi kayak saya lebih mementingkan pendapat mereka. Oh iya Pak ya. kalau aku memang mau dikunjungi sebenarnya kalau dulu saya cuma kayak lain sih apa ya, karena saya kurang percaya gitu sama berapa, jadi kayak saya merasa kayak apa yang mereka katakan itu baik buat saya. Cuma kadang saya merasa kayak enggak deh kayaknya biasanya kamu lebih merasakan kayak Mbak Dina nih harus mengikuti orang lain juga. Mbak Dina merasa terpaksa. Kalau terpaksa mungkin pernah karena memang dari diri saya yang merasa tidak percaya diri dan kayak apa ya saya sama orang, jadi kayak kesannya nih kayak sebenarnya nggak mau, cuma kayak gimana ya apa yang oh kalau nggak tanya ke orang pernah, cuma kayak apa ya kadang-kadang tuh dari mulut sendiri tuh gatel gitu loh, pasti kayak itu kata mereka bagus nggak ya, kata mereka bagus nggak ya, terus kayak kadang-kadang tuh nggak tahu gimana tiba-tiba kapan aja gitu kayak bagus nggak, tiba-tiba kayak gitu deh, gue kayak masalah kadang-kadang sempat nahan gitu kayak udah nggak usah tanya nggak apa-apa kayak gitu, tapi tetap aja ujung-ujungnya tanya ganti jadi dia itu kayak tanya gitu ya. Terus kalau misalkan Mbak Dina udah tanya ke temannya itu tadi, terus jawabannya itu nggak sesuai apa yang Mbak Dina inginkan, kayak jadi ini sesuai gitu. Saya merasa kayak emang dia kayak gini, cuma kayak kadang-kadang tuh apa ya tetap kayak ya enggak deh kayaknya emang benar kayak gini kayak gitu, atau kayak kadang-kadang tuh sebenarnya kayak aku nggak mau kayak itu tapi kok kata mereka bagus gitu, jadi ya udahlah kayak apa ngikut yang itu aja Sampai sama orang yang nggak sesuai apa yang iya, tapi kadang-kadang juga saya tuh mungkin menolak gitu, tapi kayak nyari orang lain yang memilih yang sebenarnya saya mau kayak gitu, kayak penguatan aja kayak beneran
kepikiran pikiran kalau saya merasa kurang percaya diri dengan apa yang saya ambil, saya lakukan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, jadi kepikiran terus ya jadi kayak mungkin karena saya takut kayak apa ya, kalau saya berdiri ketika maunya mereka tuh jadi kayak kenapa sih orang bisa kayak gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang saya juga aneh kalau di sebenarnya kalau mereka kayak mau kemana atau mau makan apa kayak gitu, saya tuh lebih kayak saran ikut kalian karena memang kalau saya takutnya kalau saya mengusulkan pendapat mereka nggak mau, jadi kayak apa sih malah milih yang itu kenapa kak? Kapan begitu kak? Sebenarnya nggak selalu, tapi pernah mengambil pendapat paling sekali 2 kali saya sempat mengusulkan dan mereka tuh sebenarnya ya mau aja, cuman kayak kalau terlalu sering saya tuh takut aja. Takut kalau itu takut mungkin apa ya, sebenarnya mereka nggak mau tapi kayak apa ya, iya kayak apakah mbak Dina merasa kan juga belum selesai kita kan kita nggak kan kita kita harus tapi kalau mulai dari awal mungkin iya karena itu, tapi kayak sebenarnya takut ditolaknya itu saya merasa kayak apa ya, mereka nggak mau lagi ada di dekat saya gitu, atau mungkin karena menurut mereka pendapat saya berbeda jadinya mereka kayak nggak deh sama Dina kayak gini memang apa itu pikiran yang muncul ya ketika Mbak Dina kayak mau memberikan apa ya saran mungkin atau pendapat dan kayak pikiran itu jadi Mbak Dina lebih pilih untuk mengikuti mereka. Dari teman-teman apa dari cukup di skill dan bagian untuk dalam apakah pernah kejadian maksudnya dari pikiran yang tadi Mbak Dina sampaikan berpikir kan tidak sampai emang secara nyata gitu itu terjadi atau ya pikiran Mbak Dina aja ini terjadinya Mbak Dina yang dijauh saya aja kayak gitu. Jadi mungkin karena juga dari sayanya orang jadi kayak selalu jadi memikirkan daripada melakukannya kayak belum terjadi pasti ada nanti satu mau didengar atau enggak, tapi setidaknya aku udah bersuara gitu. Sebenarnya kita kayak gitu aja, cuman kayak sekarang gitu, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Kalau sekarang juga agak maju lain. Di sini ya ada hal yang masih aku kalau tak salah dia tidak bisa gerak-gerak. yang perlu Bisa harus menyesuaikan diri. Mbak Dina ini harus mengikuti dan yang ketiga ada pikiran
situasi itu bahwa Mbak Ina di sini merasa takut ditolak sarannya, takut dilakukan segala macam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Dan Apakah yang semuanya akhir tadi itu enggak? ada yang Ada hal enggak? tersebut Happy. Siapa yang happy? saya. Oh, banyak yang happy. Yang happy cuma Mbak yang Tadi dan udah kenal satu sama lain. cuman beberapa doang. Jadi memang ada yang happy, ada yang happy. Yang paling bagus ya. Oh, karena kalian sudah jadi Yang namanya seperti oh, lihat dari teknologinya ya Mbak. Mungkin kurang benar. Baik, Mbak Diman merasa sini benar dipanggil dari mata Kalau kalimat mungkin kadang itu saya menggunakan kayak apa ya, sebenarnya nggak salah kok untuk ngasih pendapat atau kayak ngikutin apa yang sebenarnya saya mau gitu. Kalau sejarahnya Oke, bagian seperti benar. Oke, selanjutnya dari mana kan? Kalau kabar enggak, cuman kayak mungkin ada kayaknya di sana. Nah itu saya kurang tahu. Saya tahu jurusan saya. apa yang bisa Mbak Diman Semoga panggilannya siapa Mbak? Oke. Dari komputer semester? membuat dasar tidak Lebih tua dari Mas Adi. Oke. Selanjutnya Saya merasa apa berpikirnya kayak apa deh, intinya kayak sebenarnya saya daripada memaksakan yang orang lain tahu. Jadi saya sebenarnya nggak suka kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh saya kayak udah lah nggak apa-apa, intinya sebenarnya penting tanpa melihat kayak orang lain itu sebenarnya memang pada sendiri. Oh, berarti satu lagi ya sama Mas Adi. kira-kira kalimat positif apa sih yang cocok untuk Mbak Nina supaya Mbak Nina ini merasa percaya diri dan Oh, oke. Berarti semester berapa ya sama Mbak? Biasanya saya ya mau masuk pasti itu kayak Yang perlu disedani yang kita jangan yang bisa mungkin dari teman-teman yang lain kira-kira ada nggak jahat time dari Mbak Ida saya kebetulan ambil angkatan satu fakultas yang sama Mbak Citra, satu departemen namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah aku lagi ya. Yang lengkap itu siapa yang tadi ya? Baik. Pasti ada.
Bang Lara tuh tertawa, ini udah happy, ada kawan saya. Ada video itu kok. Jadi anak ini nggak ada iya. bisa ada mungkin yang bagi sampai kayak apa ya memang buat dirinya sendiri, jadi ngapain peduli sama orang lain gitu. Apakah kalimat Mbak sampaikan juga apakah memang dari pikiran Mbak Ina sendiri atau memang mungkin sebenarnya dari diri sendiri, tapi juga kayak lebih dikuatkan kayak juga ya kak, karena ada penguatan positif ya dari teman-teman ini sampai kita diharapkan untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kalau saya harap Ina bisa berkembang itu juga harinya kayak jadi Mbak yang mengucapkan hal yang kenal sama lain gitu ya, dan merasa percaya diri ada yang keamanan ternyata teman-teman sampai dari konsolidasi hari ini apa pengalaman yang bisa kita ambil dalam masalah Mbak Nina dan kalian bisa kita saya juga mahasiswa, kita harus berbagi membahas apa saya juga masih kayak pacaran gitu ya teman-teman, jadi panggilnya kayak mbak apa sih ya teman-teman. kalau dari hari kecil kalau dari mana? Kalau dari saya ini sih kayak ini kan ini masih pacaran saya sebenarnya nggak apa-apa ya pendapat tapi itu jangan kayak misalnya mau bikin kayak buat itu loh pemotong sama pendirian bagus sekali ya potongnya habis ini potongnya kan belum selesai soalnya kan Apa tidak pernah pendidikan? saya sama diri sendiri orang lain yang memang pastinya kita butuhkan kita harus yakin dengan apa yang sebenarnya kita mau seperti dan mungkin untuk pikiran-pikiran yang muncul seperti itu memang itu wajar ya Mbak Dina, tapi tidak valid sebenarnya bagi kita sendiri, tapi mungkin kita perlu sedikit kalimat lain yang menguatkan pikiran kita sehingga kita bisa lebih berpikir apakah ada yang ingin disampaikan lagi? AM-nya dari soal lain. Jadi saya mengistilahkan perempuan Ada tadi mesin, mesin sipil AM. itu maksudnya kalau Mbak Dian ini merasa apa ya? Merasa ulang kali akan masalahnya pikiran yang negatif ada juga juga diberikan dari teman-teman lainnya. Saya harap kalau bisa membantu Mbak Dina. ini ulang ada Teman karena seperti kali ini berakhir, juga berdoa supaya apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau hadir dan berpartisipasi secara aktif, mau menanggapi dan bagian dalam memberikan pengalaman bagi pengalaman kepada Mbak Dina. Semoga
sesi konseling hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kalian. Baik, saya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.